berhenti sebentar. Ya, kamu yang sedang mendengarkan ini sekarang. Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kamu ketahui, dan para malaikat telah membawa kamu ke pesan ini bukan tanpa alasan. Apa yang akan kamu dengar dalam beberapa menit ke depan mungkin akan mengubah cara kamu melihat hubunganmu selamanya. Dan aku tahu, mungkin ada bagian dalam dirimu yang sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi kamu terus mengabaikannya. Tepat di sini, tepat sekarang, kita akan membongkar kebenaran yang mungkin selama ini kamu hindari. Dengarkan dengan seksama. Jika kamu merasa ada sesuatu yang perlahan menjauhkan kamu dari pasanganmu, jika kamu merasa ada dinding tak terlihat yang tumbuh di antara kalian berdua, jika malam-malammu dipenuhi dengan perasaan kesepian meski dia ada di sampingmu, maka pesan ini adalah untukmu. Para malaikat tidak mengirimkan tanda-tanda ini secara kebetulan. Mereka telah melihat air matamu yang tersembunyi, mereka telah mendengar doamu yang tak terucapkan, dan sekarang mereka ingin kamu mendengarkan dengan sepenuh hati. Ini bukan tentang menakut-nakuti kamu. Ini tentang membangunkan kamu dari tidur spiritual yang berbahaya. Karena yang paling menyakitkan dalam hidup bukan kehilangan seseorang secara tiba-tiba, tetapi kehilangan mereka perlahan, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tanpa kamu sadari sepenuhnya sampai suatu hari kamu bangun dan menyadari bahwa orang yang kamu cintai sudah menjadi orang asing. Dan pada saat itu, mungkin sudah terlambat. Tapi kamu masih punya waktu. Kamu masih bisa mengubah arah ini. Dan itu dimulai dengan menghadapi kebenaran yang akan aku bagikan sekarang. Aku ingin kamu mengingat saat pertama kali kamu jatuh cinta. Ingat bagaimana matamu berbinar setiap kali melihatnya? Ingat bagaimana jantungmu berdetak lebih cepat ketika ponselmu berbunyi dan itu adalah pesan darinya? Ingat bagaimana kamu bisa berbicara berjam-jam tanpa pernah kehabisan topik? Ingat bagaimana sentuhan kecilnya saja bisa membuat seluruh tubuhmu terasa hidup? Kemana perginya semua itu? Jangan terburu-buru menjawab. Jangan langsung berkata bahwa itu wajar, bahwa cinta yang matang berbeda, bahwa kehidupan nyata berbeda dari masa bulan madu. Karena meskipun ada kebenarannya dalam kata-kata itu, ada juga kebohongan halus yang kita gunakan untuk membenarkan kelalaian kita. Ada perbedaan besar antara cinta yang matang dan cinta yang sekarat. Dan para malaikat ingin kamu tahu perbedaan itu sekarang. Cinta yang matang adalah cinta yang tumbuh lebih dalam, lebih tenang, lebih stabil, tapi tetap penuh kehangatan. Cinta yang sekarat adalah cinta yang tumbuh dingin, jauh, dan penuh diam yang tidak nyaman. Kamu tahu di dalam hatimu yang mana yang sedang kamu alami sekarang. Dan jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu mungkin sudah merasakan kedinginan itu perlahan merayap masuk. Para malaikat telah menunjukkan kepadaku sesuatu yang sangat penting. Mereka menunjukkan bahwa hubungan tidak hancur karena satu kejadian besar. Hubungan hancur karena 1000 hal kecil yang diabaikan. 1000 momen ketika kamu memilih ponselmu daripada menatap matanya. 1000 kali ketika kamu berkata kamu baik-baik saja, padahal kamu tidak. 1000 malam ketika kamu tidur membelakanginya dengan jarak di antara kalian berdua. 1000 percakapan yang tidak pernah terjadi karena kamu terlalu takut atau terlalu lelah atau terlalu bangga. Dan masing-masing dari 1000 hal kecil itu seperti tetes air yang mengenai batu. 1 tetes tidak berbahaya. 10 tetes tidak terlihat. Tapi setelah bertahun-tahun, batu yang paling keras pun akan berlubang. Dan suatu hari kamu akan melihat hubunganmu dan bertanya-tanya kapan retakan besar ini terjadi, tidak menyadari bahwa itu terjadi perlahan, tetes demi tetes, hari demi hari. Sekarang dengarkan dengan sangat hati-hati karena ini adalah bagian yang paling penting. Para malaikat ingin kamu memahami 3 kebenaran diam-diam yang perlahan menghancurkan hubunganmu,
dan mereka ingin kamu mengenali apakah salah satu dari ini sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Kebenaran pertama yang jarang dibicarakan adalah ini. Kebanyakan dari kita tidak kehilangan cinta karena kita berhenti mencintai. Kita kehilangan cinta karena kita berhenti menunjukkannya. Pikirkanlah ini dengan mendalam. Berapa kali dalam seminggu terakhir kamu benar-benar menunjukkan kepada pasanganmu bahwa kamu mencintainya? Bukan hanya dengan kata-kata, karena kata-kata tanpa tindakan adalah kosong. Tapi dengan tindakan nyata? Kapan terakhir kali kamu membuatkannya kopi di pagi hari tanpa diminta? Kapan terakhir kali kamu meninggalkan catatan kecil yang manis? Kapan terakhir kali kamu benar-benar mendengarkan ketika dia berbicara tentang harinya, tanpa terganggu, tanpa setengah hati, tanpa memikirkan hal lain? Kita hidup dalam ilusi berbahaya bahwa cinta adalah perasaan yang akan bertahan dengan sendirinya. Tapi cinta adalah tanaman yang perlu disiram setiap hari. Jika kamu tidak menyiraminya, tidak peduli seberapa kuat akarnya di awal, perlahan tanaman itu akan layu. Dan pada saat kamu menyadari bahwa kamu lupa menyiraminya, mungkin sudah terlalu kering untuk diselamatkan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Kamu sibuk. Kehidupan sibuk. Ada pekerjaan, ada tagihan, ada tanggung jawab. Tapi dengarkan kebenaran yang keras ini. Kesibukan adalah alasan terbesar yang digunakan orang untuk mengabaikan hal yang paling penting dalam hidup mereka. Dan kemudian suatu hari, ketika semua kesibukan itu tidak lagi terasa penting, ketika rumah terasa terlalu sunyi, ketika tempat tidur terasa terlalu dingin, kamu akan menyadari bahwa kamu mengorbankan yang paling berharga demi yang sementara. Para malaikat ingin kamu mengerti ini sekarang, selagi masih ada waktu. Hubunganmu tidak membutuhkan grand gesture yang besar. Tidak membutuhkan liburan mahal atau hadiah mewah. Yang dibutuhkannya adalah perhatian kecil yang konsisten. Sentuhan lembut ketika kamu berpapasan. Ciuman di kening sebelum berangkat kerja. Pesan teks di tengah hari yang mengatakan aku memikirkanmu. 5 menit percakapan yang tulus sebelum tidur tentang bagaimana harimu berdua. Ini terdengar sederhana, bukan? Tapi inilah tepatnya masalahnya. Karena begitu sederhana, kita berpikir kita bisa melakukannya kapan saja. Kita berpikir kita bisa melewatkannya hari ini dan melakukannya besok. Dan besok menjadi minggu depan. Dan minggu depan. Menjadi bulan depan. Dan tiba-tiba kamu menyadari bahwa sudah berbulan-bulan sejak kamu benar-benar terhubung. Kebenaran kedua yang lebih dalam lagi adalah ini. Kebanyakan hubungan tidak hancur karena kurangnya cinta. Mereka hancur karena kurangnya kejujuran emosional. Berapa banyak hal yang tidak kamu katakan kepada pasanganmu? Berapa banyak perasaan yang kamu simpan dalam diri? Berapa banyak harapan yang tidak terucapkan, harapan yang tidak terpenuhi, kekecewaan yang tidak diungkapkan? Kita hidup dalam budaya yang mengajarkan kita untuk kuat, untuk tidak mengeluh, untuk tidak membebani orang lain dengan masalah kita. Tapi dalam hubungan, diam yang seperti ini adalah racun yang lambat. Setiap kali kamu menelan kata-kata yang perlu diucapkan, setiap kali kamu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja padahal tidak, kamu menambahkan satu lagi batu ke dinding yang tumbuh di antara kalian berdua. Dan yang paling menyedihkan adalah ini. Kamu mungkin berpikir kamu melindungi hubungan dengan tidak berbicara tentang hal-hal yang sulit. Kamu mungkin berpikir kamu menjaga kedamaian dengan menghindari konflik. Tapi kebenaran yang para malaikat ingin kamu ketahui adalah ini. Kedamaian tanpa kejujuran bukanlah kedamaian sejati. Itu hanya keheningan sebelum badai. Itu hanya penundaan kehancuran yang akan datang. Karena perasaan yang tidak diucapkan tidak menghilang. Mereka tidak larut dalam udara.
Mereka menumpuk. Mereka berfermentasi. Mereka berubah menjadi kebencian. Dan suatu hari, satu hal kecil yang sepele akan memicu ledakan, dan kamu berdua akan terkejut dengan intensitas kemarahan yang keluar, tidak menyadari bahwa itu bukan tentang hal kecil itu sama sekali. Itu tentang segala sesuatu yang tidak pernah dikatakan. Dengarkan aku dengan baik. Pasanganmu bukanlah pembaca pikiran. Tidak peduli seberapa lama kalian bersama, dia tidak bisa mengetahui apa yang ada di hatimu jika kamu tidak memberitahunya. Dan setiap kali kamu berharap dia tahu tanpa kamu harus mengatakannya, kamu sedang menyiapkan dirimu sendiri untuk kekecewaan dan dia untuk kegagalan yang tidak adil. Para malaikat menunjukkan kepadaku visi tentang berapa banyak hubungan yang bisa diselamatkan jika hanya satu orang memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran. Tidak dengan kemarahan. Tidak dengan menyalahkan. Tapi dengan kerentanan. Dengan mengatakan aku merasa kesepian. Aku merasa tidak terlihat. Aku merasa kita kehilangan satu sama lain. Aku takut. Aku merindukan kita. Kata-kata ini memiliki kekuatan untuk merobohkan dinding. Tapi kita terlalu takut untuk mengucapkannya. Kita takut terlihat lemah. Kita takut terlihat berlebihan. Kita takut akan reaksinya. Jadi kita diam. Dan dalam kesunyian itu, jarak tumbuh lebih lebar. Sekarang, apakah kamu siap untuk kebenaran ketiga? Ini yang paling sulit untuk didengar, tapi juga yang paling penting. Kebenaran ketiga adalah ini. Kamu tidak bisa mengubah orang lain, tapi kamu bisa mengubah energi dalam hubungan dengan mengubah dirimu sendiri terlebih dahulu. Dengarkan apa yang aku katakan. Ini bukan tentang menyalahkan dirimu sendiri untuk semua masalah. Ini tentang memahami bahwa kamu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang kamu sadari. Terlalu sering kita terjebak dalam pola menunggu pasangan kita berubah. Kita menunggu mereka lebih perhatian. Kita menunggu mereka lebih romantis. Kita menunggu mereka lebih komunikatif. Dan sementara kita menunggu, tidak ada yang berubah kecuali semakin banyak waktu yang terbuang. Para malaikat ingin kamu mengerti hukum spiritual ini. Energi bekerja seperti cermin. Apa yang kamu pancarkan adalah apa yang kamu terima kembali. Jika kamu memancarkan kebencian, kamu akan menerima kebencian. Jika kamu memancarkan jarak, kamu akan menerima jarak. Tapi jika kamu memancarkan cinta, bahkan ketika sulit, bahkan ketika kamu tidak merasakannya sepenuhnya, kamu mulai mengubah seluruh dinamika. Ini bukan tentang menjadi lemah atau membiarkan dirimu diinjak. Ini tentang memahami bahwa seseorang harus menjadi yang pertama untuk menurunkan pertahanan. Seseorang harus menjadi yang pertama untuk mengulurkan tangan. Seseorang harus menjadi yang pertama untuk mengatakan maaf, bahkan ketika kamu tidak merasa kamu salah sepenuhnya. Dan jika kamu adalah orang yang mendengarkan pesan ini sekarang, mungkin para malaikat memanggilmu untuk menjadi orang itu. Bayangkan jika mulai hari ini, kamu memutuskan untuk menjadi versi dirimu yang paling penuh kasih, tidak peduli apa yang dilakukan pasanganmu. Bukan dengan cara yang membuatmu menjadi martir atau doormat, tapi dengan cara yang datang dari kekuatan sejati dan kesadaran spiritual. Apa yang akan terjadi? Pada awalnya, mungkin tidak ada yang berubah. Pasanganmu mungkin masih dingin. Mungkin masih jauh. Tapi energi memiliki cara untuk bekerja yang misterius. Perlahan, sangat perlahan, ketika kamu konsisten dengan cinta dan kehadiran dan kejujuranmu, sesuatu mulai bergeser. Pertahanan mulai turun. Hati mulai melunak. Karena pada tingkat jiwa yang paling dalam, kita semua mendambakan cinta sejati dan koneksi otentik.
Tapi dengarkan peringatan ini dengan sangat serius. Ada perbedaan antara mengubah energimu dengan harapan manipulatif dan mengubah energimu dari tempat cinta sejati. Jika kamu melakukan ini hanya untuk mendapatkan sesuatu kembali, jika kamu melakukan ini sebagai strategi, itu tidak akan berhasil. Energi manipulatif dapat dirasakan bahkan jika tidak disadari. Tapi jika kamu melakukan ini karena kamu benar-benar ingin menjadi orang yang lebih penuh kasih, jika kamu melakukan ini karena kamu menghormati dirimu sendiri dan hubunganmu terlalu banyak untuk terus hidup dalam dingin dan jarak, maka kamu sedang melakukan pekerjaan spiritual sejati. Dan inilah yang indah tentang ini. Bahkan jika pasanganmu tidak berubah, bahkan jika pada akhirnya hubungan ini tidak dapat diselamatkan, kamu masih akan berubah. Kamu masih akan tumbuh. Kamu masih akan menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Sekarang aku ingin bicara tentang sesuatu yang bahkan lebih dalam. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa di balik semua masalah hubungan, ada seringkali luka-luka yang belum disembuhkan dari masa lalu. Mungkin luka dari masa kecil. Mungkin luka dari hubungan sebelumnya. Mungkin luka dari penolakan, pengabaian, pengkhianatan. Dan luka-luka ini, jika tidak disembuhkan, akan terus meracuni hubungan saat ini tidak peduli seberapa baik pasanganmu. Ini adalah kebenaran yang sulit diterima. Tapi para malaikat ingin kamu melihatnya dengan jelas. Jika kamu terus-menerus merasa tidak cukup baik, itu mungkin bukan karena pasanganmu membuatmu merasa seperti itu. Itu mungkin luka lama yang terpicu. Jika kamu terus-menerus takut ditinggalkan, itu mungkin bukan karena pasanganmu akan meninggalkanmu. Itu mungkin trauma lama yang belum sembuh. Jika kamu terus-menerus merasa perlu mengontrol, itu mungkin bukan karena pasanganmu tidak dapat dipercaya. Itu mungkin rasa takut lama kehilangan kendali yang berasal dari luka masa lalu. Dan inilah mengapa pekerjaan penyembuhan pribadi begitu penting dalam menjaga hubungan yang sehat. Kamu tidak bisa memberikan dari cangkir yang kosong. Kamu tidak bisa mencintai sepenuhnya jika jiwamu masih dipenuhi dengan luka yang tidak sembuh. Kamu tidak bisa hadir sepenuhnya jika pikiranmu masih terjebak dalam trauma masa lalu. Para malaikat mendorongmu untuk memulai perjalanan penyembuhan ini. Mungkin itu berarti terapi. Mungkin itu berarti pekerjaan energi. Mungkin itu berarti meditasi dan doa yang lebih dalam. Mungkin itu berarti pengampunan yang sejati terhadap mereka yang telah menyakitimu di masa lalu, bukan untuk mereka tetapi untuk pembebasanmu sendiri. Apapun bentuknya, ini adalah pekerjaan yang tidak bisa kamu abaikan jika kamu benar-benar ingin memiliki hubungan yang sehat dan bahagia. Sekarang, aku tahu ini banyak untuk dicerna. Aku tahu mungkin ada bagian darimu yang merasa kewalahan. Mungkin ada bagian yang merasa sedih menyadari berapa banyak kebenaran dalam kata-kata ini. Mungkin ada bagian yang merasa takut tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan itu semua normal. Itu semua manusiawi. Tapi para malaikat ingin kamu tahu ini. Mereka tidak membawa kamu ke pesan ini untuk membuatmu merasa putus asa. Mereka membawamu ke sini untuk memberi kamu harapan. Karena selama masih ada napas dalam tubuhmu, selama masih ada detak dalam jantungmu, masih ada kesempatan untuk perubahan. Masih ada kesempatan untuk penyembuhan. Masih ada kesempatan untuk cinta. Tapi kamu harus memilih. Dan kamu harus memilih sekarang. Tidak besok. Tidak minggu depan. Sekarang. Karena setiap hari yang kamu biarkan kebenaran ini diabaikan adalah satu hari lagi di mana jarak tumbuh. Setiap malam yang kamu pergi tidur tanpa mengatasi ini adalah satu malam lagi di mana dingin menyebar.
Jadi inilah yang para malaikat ingin kamu lakukan. Segera setelah mendengarkan pesan ini, aku ingin kamu mengambil waktu untuk duduk dalam kesunyian. Tidak dengan ponsel. Tidak dengan gangguan. Hanya kamu dan keheningan dan kejujuran. Dan dalam keheningan itu, aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah aku benar-benar bahagia dalam hubungan ini? Bukan bahagia karena takut sendirian. Bukan bahagia karena nyaman. Tapi bahagia yang sejati, yang mendalam, yang membuat jiwaku merasa hidup? Apakah aku membawa versi terbaik dari diriku ke dalam hubungan ini? Atau apakah aku hanya memberi sisa energi setelah memberikan yang terbaik kepada pekerjaan, teman, atau hal lain? Apakah aku jujur dengan pasanganku tentang perasaan dan kebutuhanku? Atau apakah aku menyimpan terlalu banyak hal di dalam hati? Apakah ada luka-luka dalam diriku yang perlu disembuhkan yang mempengaruhi cara aku berhubungan? Apakah aku bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelamatkan hubungan ini? Dan apakah pasanganku juga bersedia? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah. Jawaban-jawabannya mungkin tidak nyaman. Tapi para malaikat ingin kamu tahu bahwa dalam ketidaknyamanan ini terletak pembebasan. Dalam kejujuran ini terletak jalan menuju penyembuhan. Dalam kesediaan untuk melihat kebenaran ini terletak kekuatan untuk mengubah segalanya. Dan setelah kamu duduk dengan pertanyaan-pertanyaan ini, setelah kamu mendapatkan kejelasan tentang apa yang benar-benar terjadi di dalam hatimu, maka datanglah langkah berikutnya. Dan langkah berikutnya adalah percakapan. Percakapan yang mungkin telah kamu hindari. Percakapan yang menakutkan tapi perlu. Percakapan di mana kamu membuka hatimu sepenuhnya dan berbagi kebenaran dengan cinta. Ini bukan tentang menyerang atau menyalahkan. Ini bukan tentang daftar keluhan atau tuntutan. Ini tentang berbagi dari tempat yang rentan. Ini tentang mengatakan aku merasa kita kehilangan satu sama lain dan aku tidak ingin itu terjadi. Ini tentang mengatakan aku mencintaimu dan aku ingin kita menemukan jalan kembali satu sama lain. Ini tentang mengatakan aku tahu aku tidak sempurna dan ada hal-hal yang perlu aku kerjakan, tapi aku ingin kita melakukan ini bersama. Ketika kamu berbicara dari hati yang terbuka, ketika kamu berbicara dari tempat cinta daripada ketakutan, ketika kamu berbicara dengan niat untuk membangun jembatan daripada menciptakan jarak, sesuatu yang ajaib bisa terjadi. Pertahanan turun, hati terbuka, dan ruang untuk penyembuhan diciptakan. Tapi dengarkan ini dengan hati-hati. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana pasanganmu akan merespons. Mungkin dia akan terbuka juga. Mungkin dia akan merasa lega bahwa akhirnya seseorang mengangkat masalah ini. Mungkin ini akan menjadi awal dari perjalanan penyembuhan bersama yang indah. Tapi mungkin juga dia belum siap. Mungkin pertahanannya masih terlalu kuat. Mungkin lukanya masih terlalu dalam. Dan jika itu terjadi, kamu harus menghormati itu sambil tetap menghormati dirimu sendiri. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa terkadang, cinta sejati berarti membiarkan pergi. Bukan karena kamu tidak mencintai, tapi karena kamu mencintai dirimu sendiri cukup untuk tidak tinggal dalam situasi yang terus-menerus menyakitimu. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu menyadari bahwa beberapa orang tidak siap atau tidak bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan. Dan itu adalah pilihan mereka yang harus kamu hormati, sesakit apapun itu. Tapi jangan sampai pada kesimpulan itu dengan terburu-buru. Berikan kesempatan yang adil. Berikan upaya yang tulus. Berikan waktu untuk perubahan terjadi. Karena perubahan sejati tidak terjadi dalam semalam. Pola yang dibangun selama bertahun-tahun tidak akan larut dalam seminggu.
Tapi jika setelah kamu memberi yang terbaik, setelah kamu benar-benar menunjukkan dengan tindakan dan bukan hanya kata-kata bahwa kamu berkomitmen untuk pertumbuhan ini, dan tidak ada perubahan, tidak ada upaya dari sisi lain, tidak ada kesediaan untuk bertemu kamu di tengah jalan, maka kamu harus cukup mencintai dirimu sendiri untuk membuat pilihan yang sulit. Sekarang, sebelum aku menutup pesan ini, aku ingin berbagi dengan kamu tanda-tanda khusus yang dikirimkan para malaikat untuk membimbingmu. Ini adalah tanda-tanda bahwa mereka bersamamu dalam perjalanan ini, bahwa mereka mendukungmu, bahwa kamu tidak sendirian. Jika kamu terus melihat angka berulang seperti 1111 atau 222 atau 333, ini adalah tanda bahwa para malaikat mencoba menarik perhatianmu. Mereka mengatakan bangun, perhatikan, dengarkan intuisimu. Jika kamu merasa dorongan tiba-tiba untuk menghubungi pasanganmu di tengah hari, jika kamu merasa ingin melakukan sesuatu yang manis tanpa alasan tertentu, ini adalah para malaikat yang berbisik kepadamu, yang mendorongmu untuk bertindak cinta. Jika kamu terus menemukan bulu di tempat-tempat yang tidak biasa, jika kamu terus mendengar lagu tertentu yang mengingatkanmu pada cinta, jika kamu terus bermimpi tentang penyembuhan dan rekoneksi, ini semua adalah tanda bahwa para malaikat sedang bekerja di belakang layar untuk membantumu. Tapi yang paling penting, jika kamu merasa tarikan kuat untuk berubah, untuk tumbuh, untuk menjadi lebih baik, bahkan ketika itu sulit, bahkan ketika itu menakutkan, itu adalah para malaikat yang mendorong roh MU menuju evolusi tertinggimu. Jangan abaikan dorongan itu. Itu adalah kompas spiritualmu yang menunjuk ke arah yang benar. Para malaikat juga ingin aku mengingatkanmu tentang kekuatan doa dan meditasi dalam waktu ini. Setiap malam sebelum tidur, ambil beberapa menit untuk duduk dalam keheningan. Letakkan tanganmu di hatimu. Tarik napas dalam-dalam. Dan dengan setiap napas keluar, kirimkan cinta ke pasanganmu, ke hubunganmu, ke situasimu. Visualisasikan cahaya penyembuhan yang menyelimuti kalian berdua. Visualisasikan jembatan cahaya yang menghubungkan hati kalian kembali. Visualisasikan dinding-dinding yang turun dan cinta yang mengalir bebas lagi. Ini bukan hanya visualisasi kosong. Ini adalah pekerjaan energi yang nyata. Ini adalah doa dalam tindakan. Dan para malaikat merespons doa seperti ini dengan kuat. Mereka membawa bantuannya. Mereka membawa kesempatannya. Mereka membuka jalan yang sebelumnya tampak tertutup. Tapi ingat, sementara kamu berdoa untuk penyembuhan hubunganmu, juga berdoa untuk kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan antara hubungan yang bisa diselamatkan dan hubungan yang perlu dilepaskan. Berdoa untuk keberanian melakukan apa yang benar bahkan ketika itu sulit. Berdoa untuk kekuatan untuk tetap setia pada dirimu sendiri sambil tetap terbuka untuk cinta. Berdoa untuk kejelasan untuk melihat melewati ilusi dan melihat kebenaran yang sejati. Sekarang kita mendekati akhir dari pesan ini, dan aku ingin meninggalkanmu dengan pemikiran paling penting dari semuanya. Tidak peduli apa yang terjadi dengan hubungan ini, tidak peduli apakah itu sembuh atau berakhir, perjalananmu yang paling penting adalah perjalanan kembali ke dirimu sendiri. Perjalanan kembali ke hatimu sendiri. Perjalanan kembali ke cintamu sendiri. Karena kebenaran yang paling dalam adalah ini. Kamu tidak akan pernah bisa sepenuhnya mencintai orang lain jika kamu tidak